Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Halo, Halo, oke, boleh on cam dulu ya teman-teman semua ya. Oke, thank you Barik sudah on cam. Ibrahim yuk bisa on cam ya Ibrahim. Oke, teman-teman, selamat malam ya. Selamat datang di kelas kita hari ini teman-teman semua. Jadi seperti biasa kita ada kelas di hari Minggu malam ya teman-teman semua ya. Jadi buat hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi nih buat pembelajaran kita ya teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita akan discuss namanya Modul 6 pelajaran 3 namanya membuat deskripsi permainan papan ya. Nah, jadi kalau di minggu lalu kita udah belajar modul 6 pelajaran 2 itu tentang namanya teknik prompting tingkat lanjut. Nah, hari ini kita akan lanjutin lagi buat pembelajarannya tentang namanya deskripsi permainan papan ya. Nanti dilanjutkan nanti ada algoritma GAN di next week ya atau di minggu depan. Jadi hari ini kita akan fokus gimana cara kita bisa buat deskripsi permainan papan kita sendiri. Nah, itu gimana caranya kita akan coba pelajarin di pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita start teman-teman dan juga nunggu teman-teman yang lain, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman semua. Mungkin start dari Barik deh, boleh? Coba Barik gimana Barik kabarnya Barik? Ya, alhamdulillah aman aja. Aman ya? Oke, gimana apa namanya sekolahnya gimana? Tugas algonya gimana? Aman semua. Aman semua berarti ya tugas sama algonya ya? Nggak ada kendala berarti ya? Ya, Oke. Oke, besok berarti udah masuk sekolah ya Barik ya? iya. Oke, kalau gitu kalau baik ya. Thank you buat update kabarnya. Oke. Sip. Lanjut ke Ibrahim. Coba Ibrahim gimana Ibrahim kabarnya Ibrahim? Gimana Ibrahim kabarnya? ya Kak, cukup baik kalau sekolahnya. Nanti besok aku mulai lagi. Dan aku sih Algonovanya kurang tahu. Algonovanya masih kurang tahu. Oke, jadi masih di tahap ini ya berarti ya, masih belajar ya. Mungkin nanti kalau ada kebingungan nanti Ibrahim boleh tanya aku aja nih, biar nanti aku bisa bantu gitu. Jadi teman-teman juga yang lainnya, aku misalkan ada kendala saat pengerjaan Algonova, kayak contoh mungkin kendala teknis, kayak contoh ada yang bug gitu nggak muncul gitu webnya atau segala macam, atau mungkin nggak tahu misalkan terkait jawaban itu gimana cara ngejawabnya. Nah itu bisa tanya aku aja ya teman-teman semua ya, biar nanti aku bisa bantu teman-teman semua gitu. Jadi yang tadi barusan aku bilang ya, jadi ntar hari ini kita akan buatin namanya terkait teknik prom tingkat lanjut ya teman-teman semua, terkait pembelajaran kita di hari ini ya teman-teman. Mungkin langsung aja nih teman-teman semua ya, karena berhubung waktu juga dan di sini nanti harus ntar teman-teman lain ntar harusnya pada join ya. Aku udah tag-tag semuanya nih. Hopefully ntar semuanya udah pada join ke kelas kita untuk pembelajaran di hari ini ya teman-teman semua ya. Oke, aku izin share screen teman-teman semua. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya buat share screenku ya teman-teman semua. Nah, jadi di sini kita masuk ke modul 6 pelajaran 3 namanya membuat deskripsi permainan papan. Sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin Barik kelihatan Barik nih Barik mana nih? Nah, baru muncul lagi nih. Oke, membuat deskripsi permainan papan. Nah, jadi permainan papan tuh seperti apa sih? Bisa dibilang. Oke, jadi di sini kita akan membuat deskripsi permainan papan ya, teman-teman semua ya. Nah, ini seperti apa nih? Oke, jadi kita akan coba review dulu nih terlebih dahulu di pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih? Nah, jadi teknik prompting apa aja sih yang udah kita pelajarin? Coba mungkin boleh di-review dong, teman-teman, boleh disebutin. Mungkin dari Barik dan juga Ibrahim, coba disebutin. Kita udah belajar nama tekniknya apa aja sih? Nama tekniknya apa aja? Apa Ibrahim nama tekniknya yang udah kita pelajarin? Dulunya ada shot-shotnya apa tuh kira-kira? Apa shot? Kita punya apa aja? Tunggu Ada Kak, zero aku shot baru ya. nge-rejoin sih. Oh, rejoin. Oke, kita punya zero shot, Nggak, one baru shot. kayak nge-rejoin aku. Oke, zero shot, one shot, few shot ya. Few shot terus apa lagi ada eh, length of task ya. Ada juga di sini namanya zero length of task dan segala macamnya. Ada juga nanti output formatting dan juga role prompting lah. Ada juga. Nah, jadi teknik prompting sendiri, teman-teman kita ada pelajaran apa aja. Kita punya namanya zero shot ya. Zero shot sendiri berarti dia itu cuma sebuah permintaan aja. Jadi bahasanya tuh ya kita nggak buatin template macam-macam lah di bagian sini. Jadi kita cuma request suatu permintaan aja.
Habis itu juga ada one shot ya teman-teman semua ya, itu sebuah permintaan disertai dengan satu contoh. Jadi one shot tuh dia kita request tapi disertai juga dengan satu contoh. Ada juga few shot di bagian sini, itu sebuah permintaan yang disertai dengan beberapa contoh. Jadi di sini kalau few shot tuh dia ada beberapa contoh juga ya teman-teman yang disertakan. Habis itu ada juga namanya role prompting teman-teman semua, atau bahasa itu dia memberikan peran khusus kepada jaringan syaraf tiruan ya. Jadi dia itu memberikan peran khusus lah. Kita memberikan dia itu role lah kepada jaringan syaraf tiruan tersebut. Ada juga di sini namanya output formatting ya, atau bahasanya format dari outputnya. Untuk menentukan batasan dan juga format di mana kita mengharapkan jawaban dari jaringan syaraf tiruan. Jadi di sini bisa dibilang tuh kita udah belajar 5 hal nih teman-teman semua ya. Jadi zero shot, dia tuh tanpa template, ada juga one shot ya. Di sini dia itu dengan adanya satu contoh atau bahasa kita punya template-nya. Habis itu ada juga view shot, di sini kita memberikan contoh juga dan itu beberapa. Itu apalagi di sini ada role prompting ya, kita memberikan dia itu sebagai role, kayak contoh kita kasih peran kayak kamu adalah seorang guru atau misalnya kamu adalah seorang programmer. Ada juga output formatting ya, di sini buat kita memberikan format. Nah, gimana sih kita telah menerapkan atau berencana menerapkan teknik prompt ini, teman-teman semua? Nah, jadi di sini ya, jadi di mana sih jaringan neural itu bisa membantu? Nah, jadi jaringan neural itu bisa ngapain aja? Dia itu bisa mencarikan informasi ya, teman-teman, menggunakan namanya jaringan neural. Bisa juga dia itu bisa membantu untuk membuat namanya koleksi untuk mempelajari hal-hal baru. Lalu juga bisa juga menggunakan jaringan neural untuk menghasilkan suatu ide-ide lah bahasanya. Ada juga di sini format informasi yang sesuai dengan template yang mungkin diberikan. Ada juga mungkin di sini cara terpendek perpendek ya, buat kita memperpendek, make it shorter, dan juga atau mengubah cara penyampaikan pikiran gitu. Jadi di sini bisa juga kita lakuin namanya untuk memperpendek dan juga mengubah cara menyampaikan pikirannya. Nah, sekarang permainan papan itu sendiri ya. Apa sih kira-kira permainan papan sendiri ya? Atau bahasa itu main board gitu lah bahasanya. Apa sih kira-kira permainan papan ini? Playing board. Nah, teman-teman di sini permainan papan tuh di sini yang ada di gambarnya ada gambar apa aja nih, teman-teman? Boleh bantu disebutin dong, ada gambar apa aja di sini? Ya, Gambar apa? ada Ada chess, ada ada papan, uang, ada uang, ada ada dice. dadu, Oke, ada dadu. Terus, ada kartu, mhm. ada kartu domino, Oke, ada kartu domino, ada ada chessboard gitu ya, ada dadu, ada mata uang dan segala macam. Jadi di sini ada banyak lah ya, bisa dibilang ada beberapa hal lah yang bisa kita ulik lah di bagian sini. Nah, lalu di bagian sini ya, jadi permainan papan sendiri merupakan permainan yang dimainkan di atas meja atau permukaan lain ya, menggunakan komponen khusus. Contohnya apa aja seperti papan permainan, terus juga ada keping, ada juga kartu, dadu, dan juga sebagainya. Jadi di sini bisa dibilang tuh ada banyak lah terkait hal ini. Nah, ini juga merupakan cara yang sangat baik nih untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman dan juga keluarga sambil mengembangkan kemampuan logika dan juga berpikir secara strategis ya, serta mungkin buat bersenang-senang di bagian sini. Nah, lalu jenis permainan papan apa aja sih yang perlu teman-teman ketahuin di bagian sini? Nah, jadi di sini ada macam-macam ya. Di sini contohnya ada ular tangga, ada juga mungkin catur ya. Catur mungkin sering main juga. Catur, ular tangga, dadu, dan segala macamnya. Lalu buat permainan strategis, nah di sini pikiran kita sendiri merupakan senjata kita nih, teman-teman. Di sini kita bisa memikirkan setiap langkah kita dan juga membuat keputusan untuk menang. Nah, gimana cara menang? Nah, kita bisa mikirin keputusannya seperti apa. Ada juga di sini card ya, atau bahasa itu eh, card playing gitu. Bahasanya di sini buat permainan permainan catur ya. Permainan kartu bahasanya. Nah, di sini permainan kartu itu seperti apa? Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Para pemain menggunakan setumpuk kartu untuk melakukan berbagai aksi dan juga mencapai tujuan gitu di tertentu bisa dibilang di bagian sini ya teman-teman semua ya. Yang di sini yang perlu kita butuhkan adalah untuk menang adalah dalam permainan kartu adalah taktik dan juga sedikit keberuntungan. Jadi di sini ada taktiknya juga dan dikombinasikan juga dengan luck atau bahasa keberuntungan ya di bagian sini ya, di bagian card games. Lalu logic games di sini, ini permainan ini akan membuat otak kita bekerja secara ekstra keras nih teman-teman semua. Di sini penting juga untuk berpikir dan juga benar secara logis untuk menemukan solusi dari teka-teki atau misteri. Mungkin ada yang pernah main nggak nih? Mungkin dia game itu namanya Sudoku, teman-teman. Sudoku, ada juga namanya Azul Set. Ada yang pernah main nggak? Mungkin nih biasanya tuh dulu ada di game-game Windows awal tuh. Ada yang pernah main nggak, teman-teman? nggak paham cara mainnya. Oh, nggak paham cara main ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini Sudoku ya. Jadi bisa dibilang jadi kayak kita tuh mencari, bisa dibilang tuh kombinasi dari beberapa angka yang ada di sini lah. Contoh misalkan ini ya, 4 dari mana nih? Oh, 4 tuh dari mana? Dari
6 dikurangin 2 4 gitu ya. Terus dari apa lagi nih contoh 6 6 dari mana? Oh 4 tambah 2. Oke. Nah, terus nanti apa lagi nih? Satu dari mana? Dari 5 kurangin 4 gitu. Jadi kita cari bahasa itu cari polanya juga lah. Lalu ada juga di sini namanya role playing ya atau bahasa role games lah. Jadilah pahlawan di dunia fantasi. Di sini kita akan memilih karakternya, tingkatkan kemampuan itu seperti apa juga, lalu juga masuki dunia fiksi dan juga ikuti petualangan secara seru ya. Serta juga akan berinteraksi dengan sesama pemain dan juga lingkungan sekitar. Contoh di sini kita ada Dungeons, ada juga Dragons, ada juga namanya Call of Cthulhu di bagian sini ya. Jadi kita punya ya bahasa itu kita punya dua game lah di bagian sini ya dari dua contoh ini. Lalu di sini permainan keluarga ya. Jadi di sini adalah mereka tuh merupakan cara yang bagus bagus nih untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dengan aturan yang sederhana dan juga suasana yang menyenangkan yang cocok untuk semua orang di bagian sini. Contohnya ada apa aja? Kita punya Carcassonne, ada juga di sini Ticket to Ride ya, dan juga ada Catan di sini buat permainan keluarga. Jadi ada macam-macam juga lah buat ini kayak contohnya mungkin Monopoly, ular tangga. Nah, itu kan dia juga permainan keluarga ya. Kita bisa main secara bareng-bareng ya buat di game tersebut ya. Nah, sekarang permainan ekonomi ya, teman-teman ya. Jadi bayangkan misalkan di sini teman-teman memiliki sebuah perusahaan yang produksi barang, berdagang properti atau mungkin menjalankan bisnis secara sendiri atau mandiri. Nah, di sini keputusan tentang investasi, perdagangan dan juga pengembangan perusahaan harus dibuat dalam permainan ekonomi untuk mencapai kesuksesan secara finansial. Contoh di sini ada apa aja? Kita punya monopoli, ada juga di kolonis, ada juga di sini contohnya adalah Puerto Rico ya, contohnya di bagian sini, teman-teman semua. Jadi ada ya ada beberapa game lah bisa dibilang di bagian sini. Lalu juga ada permainan namanya kooperatif ya, atau bahasa itu di sini kita bekerja sama lah. Oke, dalam permainan kooperatif kita bekerja sama dengan pemain lain sebagai sebuah tim untuk menghadapi tantangan bersama dan juga mencapai tujuan yang sama di bagian sini. Oke, di sini penting juga teman-teman untuk mempercayai tim kita dan juga bertindak bersama agar bisa menang. Contoh di sini ada apa aja? Kita punya pandemi, kita juga punya namanya Pulau Terlarang atau namanya itu Forbidden Island gitu lah. Dan juga di sini ada Hanabi ya, contohnya. Nah, di sini kita juga akan coba lihat ke masa lalu nih. Kita coba akan kilas balik ke masa lalu. Gimana sih permainan dari papan ini tuh dia bisa ada dan juga bisa lahir gitu. Nah, di sini teman-teman bisa membayangkan nih, teman-teman dan juga teman-teman yang lainnya duduk di dekat perapian di dalam gua ya, bermain dadu untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan potongan mama terbesar untuk makan malam, contohnya di bagian sini. Nah, lalu di sini ada juga salah satu contohnya adalah dia tuh dari adanya di zaman kuno dari Mesir ya, teman-teman semua ya. Jadi bahkan 5.000 tahun yang lalu gitu, udah lama banget gitu ya, para Firaun dan juga rakyat biasa di Mesir sudah bermain permainan papan ya. Mereka menciptakan namanya itu adalah senet di bagian sini. Itu sebuah permainan dengan ada bidak, ada juga dadunya dan juga ada papan ya di bagian sini ya, yang melambangkan perjalanan jiwa menuju kehidupan setelah mati. Nah, jadi di sini tuh dia ada prosesnya. Itu adalah itu ketika ada perjalanan jiwa menuju kehidupan setelah dia itu mati. Ada juga di sini Mesopotamia ya di bagian sini, yaitu permainan kerajaan Ur ditemukan di Mesopotamia juga. Di mana di sini pemain tuh dia memindahkan kepingan pada papan dengan cara melempar dadu. Jadi dia tuh memindahkan kepingannya dengan cara dia itu dice ya, dice bahasa itu dia mengocok dadu lah. Ada juga di sini namanya game Tiongkok kuno nih teman-teman ya. Namanya adalah Go. Ada yang pernah main nggak kalau Go ini teman-teman semua? Anyone pernah main game Go ini? Karena kalau nggak salah di TV zaman dulu. Oh, di TV zaman dulu pernah ya. Oke, jadi Go ini sendiri merupakan permainan strategi ya, yang bahasa itu di sini paling kompleks dan juga adiktif di dunia ya. Tujuan pemain ini adalah untuk menguasai lebih banyak wilayah daripada lawan dengan menutup ruang kosong gitu. Jadi di sini bisa dibilang tuh ya gamenya seperti inilah. Nanti kita akan coba pelajarin juga nih teman-teman ya. Jadi ada macam-macam game yang akan kita coba pelajarin lah untuk pembelajaran kita di hari ini nantinya teman-teman semua. Oke, next. Lalu juga sekarang abad pertengahan dari India. Nah, di bagian sini abad pertengahan dari India. Jadi sini catur awalnya berasal dari India dan juga dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa ya. Jadi salah satu permainan paling populer di dunia. Kalau ini pasti bisa lah ya. Apa namanya? Kalau misalkan main catur, ada yang pernah main catur semuanya? Oke, baik pernah main. Mainnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Gimana? Susah gak? Susah. Jago Oh semua. susah.
susah ya main catur ya. Jadi ya, oke. Tapi nggak apa-apa ya. Tentunya tuh dia sangat strategi banget kalau cara main catur ini ya. Nah, terus ada juga di sini di Cina ya. Jadi kartu remi juga pertama kali muncul di Cina nih, teman-teman semua. Kemudian itu menyebar ke Eropa menjadi bagian dari banyak permainan papan. Nah, di sini ada juga namanya kartu remi ya, yaitu dia itu muncul di Cina pertama kali. Kemudian itu menyebar ke Eropa menjadi bagian dari banyak permainan papan lah, atau bahasanya itu playing board, atau namanya tuh apa namanya di sini ya, ya cara kita mainnya juga ya kartu remi lah. Kartu remi mungkin bentukannya kalau didengar-dengar mungkin bukan kayak gini, teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah main juga kartu remi, mungkin di sekolahnya, mungkin ada yang pernah main. Ada yang pernah main nggak kartu remi, teman-teman? Mungkin yang modern bentukannya bukan kayak gini ya, buat yang modern. Ada yang pernah main kah? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke era baru ya, ke abad ke-19, teman-teman semua. Jadi di sini kita juga ada namanya permainan namanya Monopoly dan juga Bingo. Yang dia itu muncul dan juga sejak saat itu menjadi klasik dalam dunia permainan papan ya. Nah ini dia ada juga nih buat permainan papan ini sendiri ya, teman-teman semua ya. Jadi kita akan coba pelajarin. Lalu juga dunia permainan papan telah berkembang seiring dengan munculnya genre baru, termasuk permainan peran, kooperatif, dan juga strategi ya di bagian sini, teman-teman semua. Gitu ya, teman-teman semua. Bentar ya. Oke, nah jadi di sini di era baru nih di itu abad ke-20 ya. Di sini dia tuh udah berkembang dengan pesat nih, muncul genre baru yaitu termasuk permainan peran, kooperatif dan juga strategi lah di bagian sini, teman-teman semua. Lalu masuklah ke abad 21 di bagian sini. Nah, permainan papan sedang mengalami masa kebangkitan. Nah, di sini kita melihat nih munculnya permainan baru yang seru dan juga grafis yang lebih modern, teman-teman semua. Ada juga di sini mekanismenya unik lah ya, grafis modern, mekanisme yang unik, dan juga alur cerita yang menarik. Jadi di sini bisa dibilang tuh ya lebih advance lagi lah bahasanya di bagian sini ya, untuk kita bisa membuat permainan papan. Lalu dalam modul ini juga kita akan dan juga modul berikutnya kita juga akan membuat nih teman-teman terkait dengan permainan papan kita secara mandiri ya di bagian sini teman-teman semua. So hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan memunculkan ide kita ya buat Kak, bermain permainan kita sendiri. Terus juga kita akan menentukan komponen dan juga mekanisme permainan papan kita. Nah, oke lanjut ya cara kita membuat permainan papan. Nah, gimana nih cara kita membuat permainan papan itu? Nah, lalu apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk membuat papan permainan itu sendiri? Nah, jadi teman-teman buat kita bikin ini ada beberapa step ya, teman-teman semua. Pertama kita harus tahu idenya dulu. Pasti paling basic adalah ideation ya, atau bahasanya ya idenya tuh apa dulu gitu, yang kira-kira idenya tuh mau dipakai buat apa buat di sini. Nah, pertama-tama kita muncul ke idenya dulu ya, first point. Masuk ke dalam bagian idenya dulu. Habis ide apa lagi? Nah, baru nih dari sini kita bisa breakdown macam-macam ya. Kita masuk ke komponennya. Komponen yang digunakan tuh kira-kira apa aja nih buat hal ini nih. Kira-kira komponen yang digunakan dalam game itu seperti apa? Dan habis itu apa lagi? Ada juga di sini rules atau peraturannya, teman-teman semua. Jadi kita juga harus menyiapkan ya peraturannya gitu ya. Peraturan dari game itu maunya seperti apa di bagian sini, teman-teman semua. Jadi kita bisa memberikan dan juga make sure gitu ya. Ini dia tuh menjadi lebih bagus lah di bagian sini. Gitu. Jadi ya kita bisa dibilang kita buat kayak gitu ya, teman-teman semua ya. Oke, next. Oke, nah sekarang buat ide sama temanya, teman-teman semua. Jadi langkah pertama dan juga sangat penting dalam menciptakan dunia permainan yang menarik adalah tentang menentukan temanya untuk permainan papan. Nah, jadi kira-kira temanya itu mau dibawakan seperti apa nih? Kira-kira tentang apa permainannya? Mau tentang petualangan kah? Fiksi kah? Ilmiah kah? Atau mungkin tentang sejarah? Jadi di sini ya temanya bisa macam-macam ya, teman-teman semua ya. Ada juga audiens atau penonton, teman-teman. Lalu untuk membuat permainan yang menarik dan juga mudah untuk dipahamin, penting juga nih untuk mengetahui siapa nih audiens kita nih dengan tepat. Jadi misalkan Barik mau bikin game, misalkan bikin game masak-masakan. Nah, Barik juga harus tahu nih kira-kira segmennya siapa. Kalau misalkan Barik udah buat game masak-masakan, cuman ternyata targetnya itu adalah orang tua yang udah umur 50 tahun, pasti kan jarang yang main gitu ya. Cuman kalau misalnya difokuskan kayak, oh aku pengen game masak-masak buat anak-anak SD gitu, yang perempuan terutama. Nah, itu bakal banyak tuh yang gunain ya, karena memang sesuai sama segmentasinya.
Jadi harus disesuaikan juga nih kira-kira targetnya siapa, target audiensnya gitu. Untuk siapa sih kira-kira gamenya tuh dibuat? Nah, permainannya tuh untuk anak-anak kah, untuk orang dewasa, kelompok besar, atau mungkin bahasanya tuh buat secara menyeluruh nih, buat semua pemain gitu di bagian sini. Nah, sekarang masuk ke dalam tujuan permainan ya. Jadi tujuan permainan sendiri merupakan apa yang ingin dicapai dari pemain. Yang membuat permainannya seru dan juga apa sih yang kira-kira motivasi mereka untuk melakukan tindakan atau bertindak di bagian sini. Nah, terus apa lagi nih? Langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan pemain untuk bisa menang? Nah, jadi biar bisa menang tuh kita harus ngapain aja nih step by step prosesnya. Nah, jadi di sini kita harus menerapkan mekanisme berikut ya yang dapat diterapkan. Itu kita di sini bisa dapatkan poin, dapetin poinnya dulu, terus juga mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Nah, kira-kira sumber daya itu yang bisa kita peroleh itu apa aja. Terus juga bisa juga membangun sesuatu ya di bagian sini ya. Kita bisa build something. Kita juga bisa merebut beberapa wilayah di bagian sini, terus juga bisa mengalahkan lawan-lawan kita. And then bisa juga kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita ya, teman-teman semua. Jadi kita di sini punya 6 hal lah, 6 mekanisme. Nah, sekarang terkait mekanika ya di bagian sini ya. Jadi mekanisme itu sendiri dalam permainan papan itu akan membuat unik terus juga menarik ya teman-teman semua serta berkesan. Ini merupakan seperangkat aturan dan juga tindakan yang menentukan bagaimana sih pemain itu bisa berinteraksi dengan permainan dan juga satu sama lainnya. Nah, di sini juga akan jadi pertanyaan juga nih, bagaimana pemain akan berinteraksi dengan permainan. Nah, jadi ntar dia kira-kira interaksi itu seperti apa sih? Nah, apakah mereka menggunakan kartu, dadu, bidak, potongan, atau bahasa itu ubin? Oke, sekarang mekanisme permainan terkait namanya memindahkan bidak ya, atau bahasa itu memindahkan playernya lah. Nah, di sini pemain tuh akan membantu untuk memindahkan bidaknya atau potongan mereka di papan permainan ya, teman-teman semua. Berdasarkan dari lemparan dadu. Nah, terus juga nanti di sini juga akan dilakukan pemilihan kartu, atau mungkin ada juga ntar tindakan lainnya lah di bagian sini. Contohnya ada apa aja? Kita punya dam, punya catur, ada juga namanya ticket to ride gitu ya, ada juga di sini namanya katan. Nah, jadi ada macam-macam nih buat hal ini ya, teman-teman semua. Lalu masuk juga ke dalam namanya mekanika permainan dari namanya konstruksi atau bahasa constructions. Nah, di sini permainan akan menggunakan ubin, kubus, dan juga elemen lain untuk membangun kota, jalan, bangunan, dan juga peta di bagian sini. Contohnya ada apa aja? Kita punya di sini contohnya ada Carcassonne, ada juga Ticket to Ride, dan juga ada juga Azul ya di bagian sini, teman-teman semua. Jadi kita punya macam-macam ya yang akan kita coba buat ya teman-teman semua. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang mekanisme terkait namanya permainannya ya teman-teman semua ya. Jadi pilihannya tuh kira-kira apa aja sih. Jadi di sini pemain tuh akan memilih dari berbagai tindakan atau mungkin langkahnya tuh kira-kira yang akan digunakan tuh apa aja ya di bagian sini teman-teman semua. Contohnya di sini kita punya Captain, ada Seven Wonders, ada juga di sini Transforming Mars ya. Kita juga akan coba pelajarin hal ini. Nah, sekarang cara kita generate idea atau bahasanya kita generate ide kita tuh seperti apa sih untuk hal ini. Nah, jadi untuk membuat permainan papan, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mulai nih untuk membuat permainan papan. Nah, kira-kira idenya apa aja? Ada yang punya ide gak dari awal, teman-teman semua, buat bikin permainan papan ini? Anyone, teman-teman? Kira-kira idenya apa nih buat hal ini? Oh, Barik, enggak. Oke, langsung kirim X. Ibrahim, gimana Ibrahim? Ada ide gak? Oke, mungkin Iya. ada? Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba pelajarin ya. Nah, tapi apa aja sih yang harus kita lakukan jika ide sama sekali tidak muncul? Nah, contoh idenya tuh nggak muncul sama sekali, teman-teman. Terus gimana dong? Kalau idenya tuh kita nggak muncul gitu, kita nggak tahu harus bikin apa. Nah, di sini ya, kita bisa manfaatin salah satu metode, teman-teman. Namanya adalah MFO ya, atau bahasanya metode objek vokal, method of focal objects. Nah, jadi namanya ini ya, method of focal objects, atau bahasanya MFO. Nah, ini merupakan teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengambil objek biasa dan menambahkan properti ya di bagian sini, teman-teman semua. Oke, dan menambahkan properti dari objek lain eh, yang sama sekali berbeda dan juga acak ke dalamnya. Gitu. Ntar kita akan coba buatin hal ini ya. Kita juga akan coba bikin gimana caranya kita bisa aplikasikan hal ini ya dengan menggunakan metode namanya MFO atau bahasa itu Method of Focal Objects. Nah, jadi tahap satunya ngapain aja? Ya, jadi sini kita akan coba tulis ya beberapa karakter yang mungkin kita punya detektif, contohnya, terus juga kita punya ahli sihir gitu, witch gitu ya di bagian sini. Ada juga di sini astronomer juga, teman-teman. Jadi di sini kita punya 3 orang nih. Ada detektifnya siapa,
ahli sihirnya tuh siapa, dan juga di sini ada juga astronomernya siapa ya di bagian sini. Dan juga di sini ada juga riddle ya. Contoh di sini kita punya riddle, ahli sihir tuh di sini di bagian ada sihir, dan juga di astronomer dia tuh ada ruang. Nah, lalu di bagian sini, di sini kita juga akan masuk dalam tahapan-tahapannya ya. Di sini kita punya ruangnya tadi, riddle dan juga sihir yang barusan tadi aku sebutin. Nah, sekarang masuk ke tahap 4, teman-teman. Jadi di sini kita akan menjelaskan hasil yang diperoleh. Kira-kira hasil yang diperoleh itu seperti apa. Dan untuk melakukan ini, kita harus menjawab nih pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, kira-kira jenis alur cerita dan juga suasana itu seperti apa sih yang tercipta dengan menggabungkan karakter dengan sifatnya? Lalu genre apa sih yang akan dimiliki permainan ini? Serta genre apa sih yang harus dilakukan pemain untuk memenangkan permainan? Nah, jadi kira-kira tuh apa aja sih yang harus dilakukan untuk bisa memenangkan permainan ini? Di sini kita punya astronomer dan juga kita punya sihir juga ya di bagian sini ya teman-teman semua. Lalu di sini buat deskripsi ide atau ideation-nya, ideation descriptions di sini kita punya tadi astronomer dan juga sihir ya teman-teman semua. Nah, di sini adalah contohnya kita punya Star Magic yang merupakan permainan yang membawa kita ke dunia sihir dan juga luar angkasa. Ini merupakan permainan tentang melemparkan mantra ajaib berdasarkan pengetahuan tentang namanya astronomi tadi ya. Di sini pemain tuh bisa mengumpulkan bintang, membentuk rasi bintang, dan juga menggunakan kekuatan sihir ya. Jadi di sini bisa dibilang tuh kita punya beberapa hal ya teman-teman semua ya. Bisa mengumpulkan bintangnya seperti apa, membentuk rasi bintang kita, dan juga bisa menggunakan kekuatan sihir kita. Lalu di sini buat ideation-nya, di sini kita punya tema fantasi teman-teman semua. Terus juga di sini target audiensnya siapa? Di sini kita pengen ada remaja dan juga dewasa, let's say. Dan juga buat tujuan permainannya apa? Di sini contohnya kita pengen menciptakan mantra bintang terkuat untuk menguasai rahasia kosmos dan juga menjadi penyihir terhebat di alam semesta. Jadi di sini kita punya, let's say kita punya tiga hal ya, terkait temanya apa, sasarannya apa, dan juga tujuan permainannya itu seperti apa. Sip. Jadi itu dia teman-teman. Nah, kita habis ini akan coba pelajarin dulu ya terkait konsep dari hal ini. Yuk, boleh langsung di share screen aja nih teman-teman semua terkait hal ini. Bisa masuk ke dalam tugasnya dan kita kerjakan dulu ya. Ide dan juga deskripsi dari permainan. Let's go. Yuk, boleh di share screen semuanya dari Barik dan juga Ibrahim. Oke, udah ada Andra juga ya. Coba Andra masih bisa masuk ke dalam platform kan ya? Nah, masih bisa ya Andra ya. Oke. Yuk, boleh masuk sekarang ya. Andra boleh on cam juga. Jangan lupa Barik sama tadi siapa nih yang ngechat? Oh, ya Ibrahim boleh ya. Kalau udah tadi ya, toilet udah ya. Sip, boleh share screen sekarang kita kerjain bareng-bareng ya, teman-teman semua ya, buat hal ini. Nah, pertama, teman-teman, cocokkan setiap jenis board permainan dengan deskripsinya. Contoh di sini apa aja? Kita punya permainan strategis. Yaitu apa nih? Permainan strategis, yaitu permainan di mana apa? Pemain bekerja sama ya untuk mencapai apa nih? Contohnya buat permainan strategis, berarti ada strateginya ya. Untuk merencanakan apa berarti tindakan berarti ya, dan juga mengambil keputusan. Jadi kalau strategis itu kita punya tindakannya bahasa di bagian sini. Ada juga di sini apa permainan kartu. Kalau kartu berarti apa? Nah, ini dia ya. Permainan di mana kartu digunakan untuk melakukan tindakan, mengumpulkan sumber dayanya, atau terlibat dalam pertempuran. Bisa ada logika juga. Permainan logika itu apa? Yaitu permainan di mana apa nih? Permainan di mana pemain harus menggunakan logikanya ya. Nah, terus juga harus menggunakan logika, penalaran, dan juga pemikiran spasial untuk memecahkan teka-teki atau penyelesaian tugas. Lalu kooperatif apa? Kooperatif berarti artinya bekerja sama ya. Permainan di mana pemain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu permainan keluarga berarti apa? Nah, di sini ya, permainan yang menarik dan juga mudah diakses oleh orang-orang dari segala usia dan juga tingkat dari pengalamannya. Nah, itu dia. Dan juga terakhir ekonomi ya, yaitu permainan apa nih? Permainan di mana pemain mengelola perusahaan, usaha, atau tempat ekonomi ya, untuk mendapatkan keuntungan dan juga mengalahkan para pesaingnya. Nah, jadi buat nomor satu jawabannya ini ya, teman-teman semua. Coba aku cek dulu. Oke, udah nomor dua. Oke, good. Ibrahim gimana Ibrahim? Oke, mungkin kita break sejenak dulu teman-teman ya, selama kurang lebih 3 menit. Teman-teman boleh sambil minum juga. Ntar kita langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Karena di sini azan juga nih teman-teman, jadi nanti boleh break azan sebentar dulu sambil minum juga yang mau minum. Dan mau coba kerjain, boleh kerjain sampai nomor 3. Nah, ntar abis ini aku akan lanjut buat nomor 2 ya teman-teman semua. Thank you, selamat beristirahat.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, teman-teman semua ya, buat pembelajarannya. Yuk, boleh on cam lagi, teman-teman semua, buat Ibrahim, Andra, sama Barik, boleh on cam lagi ya. Kita lanjut lagi nih, buat pembelajaran kita, teman-teman semua. Halo, halo. Yuk, Barik, Andra, dan juga Ibrahim, boleh on cam lagi. Nah, tadi buat nomor satu udah ya, teman-teman. Jadi jawabannya ini ya. Aku barusan udah liatin juga. Sekarang buat nomor dua. Nah, mekanisme apa sih yang digunakan dalam permainan di mana para pemain menggerakkan chip mereka di sekitar papan dengan cara melempar dadu? Nah, kalau ini berarti apa nih? Kalau kita dengan cara melempar dadu, berarti ya udah tinggal namanya apa? Memindahkan chip ya, teman-teman semua. Karena di sini dia clue-nya adalah menggerakkan chip. Ya udah, jadi kita tinggal mekanismenya dengan cara apa? Melempar dadu berarti dia itu adalah memindahkan chip. Dan ketiga, sekarang MFO ya, teman-teman semua, atau bahasa itu metode objek vokal. Nah, ini buat apa sih metode objek vokal? Oke, jadi dia itu di sini adalah metode untuk apa? Menghasilkan ide-ide baru ya, teman-teman semua, dan juga ide-ide brilian gitu, dengan menggunakan objek-objek tertentu dan juga fitur-fiturnya. Nah, jadi di sini dia itu ditujukan untuk membuat ide-ide yang baru dengan menggunakan objek-objek tertentu ya, dan juga fitur-fitur itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi ini jawabannya ya, teman-teman semua ya. Jadi dalam hal ini, di sini merupakan metode untuk kita menghasilkan ide-ide baru dan juga menggunakan objek-objek tertentu ya, serta fitur-fitur itu seperti apa. And then the last one ya, teman-teman semua, di sini juga ada documentation, nanti bisa dicek aja nih teman-teman buat dokumentasinya. Praktik, ide, dan juga deskripsi dari permainannya. Nah, ntar bisa ditambahin aja ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini jangan lupa juga buat dimasukin, di make sure juga dokumennya di dalam file yang sama di bagian sini. Oke, langsung aja nih teman-teman ya, kita lanjut lagi buat ke presentasinya lagi. Nah, jadi tadi barusan kita udah selesai ya, teman-teman semua, buat ngerjain tugasnya, teman-teman semua. Atau bahasa itu kita review terkait materi barusan. Nah, sekarang caranya untuk menghasilkan ide menggunakan jaringan syaraf ya. Jadi dengan menggunakan metode objek fokus, di sini teman-teman ditujukan, diminta untuk membuat ide untuk permainan kita yang dijelaskan ya. Dan juga jelaskan apa aja, menyiapkan kira-kira ruang kerja itu seperti apa, lalu juga menghasilkan satu ide ya. Jangan lupa di sini hasilkan satu ide seperti apa, dan juga membuat deskripsi ya tentang permainan kita yang akan datang tuh nanti kayak gimana. Nah, di sini buat ruang kerjanya teman-teman, nanti di sini ada dokumennya ya teman-teman semua. Ntar teman-teman bisa buat salinannya seperti biasa, tinggal dibuatin aja nih di file, terus juga nanti dimasukin ini ya file, make a copy, udah tinggal dikasih nama, misalkan namanya ini ya. Oke, di sini kasih nama, let's say misalkan ini Ilham underscore MFO ya. Nah, udah tinggal klik make a copy aja. Gitu. Jadi sangat simpel ya. Kebetulan aku udah buat nih teman-teman. Jadi di sini aku kasih contoh aja ya. Nah, ini dia. Ini contoh punyaku teman-teman semua, karakter awalnya. Tuliskan ide profesi atau sifat-sifat dari karakternya. Nah, di sini ada astronot, misalkan dia suka terbang, chef dia suka masak burger, Larry suka berjemur, Patrick di sini suka memanggang patty, polisi suka menangkap ubur-ubur, pembalap suka mengejar pencuri, guru suka mengejar bocil-bocil gitu ya. Gamer suka bermain game ML, atlet suka menendang bola kasti, dan juga akuntan suka menghitung uang jajan. Ini contoh dari punyaku ya, teman-teman semua. Nah, di sini ntar kita akan coba pelajarin lagi. Jadi ntar kita di sini akan split nih antara karakter atau profesinya, lalu juga fitur asli itu seperti apa, dan juga gimana sih sifat barunya kalau misalnya dicampur dengan sifat yang lainnya. Nah, di sini buat menulis prompt-nya, teman-teman semua. Jadi di sini kita akan buat, bisa aja tinggal dicoba untuk buka chat GPT ya, dan juga mulai kira-kira percakapan baru kita nanti seperti apa ya di bagian sini, teman-teman semua. Lalu kita diminta juga untuk masukin prompt kita ya, jangan lupa masukin prompt-nya sebagai berikut, seperti apa aja. Yaitu contoh di sini hasilkan 10 pasang objek fokus. Kata pertama adalah karakter yang sudah dikenal siswa, dan kata kedua adalah sifat yang melengkapi gambaran karakter tersebut. Contoh pasangannya di sini, misalkan penyihir dengan sihir, terus astronot dengan luar angkasa, terus detektif dia ibaratkan dengan misteri. Jadi dia tuh di sini ada pasangannya ya. Perlu diingat juga bahwa untuk pelajaran hari ini kita akan bekerja dalam satu percakapan agar jaringan syaraf dapat memahami konteksnya. Kira-kira itu seperti apa. Lalu untuk menghasilkan frasa nih teman-teman semua. Jadi setelah jaringan syaraf memberikan jawaban, kita di sini akan mencoba untuk menilai ya seberapa puas nih kira-kira kita dengan opsi jawaban tersebut. Jika itu tidak puas, sesuaikan dengan cara kerja jaringan syaraf ya, dengan menyempurnakan prompt atau mungkin mulai ulang juga nih proses pembuatan jawabannya. Nah, prompt seperti apa nih? Di sini mungkin bagus juga ya, tapi di sini bisa dicoba lagi dengan menggunakan objek yang sedikit kurang umum nih bahasanya di sini. Nah, di sini teman-teman, um,
Jadi di sini masukkan ide yang teman-teman bisa taruh di sini ya dalam table ya. Misalkan di sini teman-teman semua letakkan objek yang dihasilkan beserta sifatnya di bawah satu sama lain ya. Di sini bisa gunakan stiker juga dengan warna yang berbeda, yang dimana akan membantu kita tetap teratur juga. Nah, contoh di sini ya. Dan kita nanti bisa dibilang nanti kita akan cari kombinasi terbaiknya nih. Contoh di sini kita bisa pergi ke tabel kedua, nanti dimasukin lagi buat salah satu kolom lagi. Selain karakter dan juga sifat-sifatnya ke sana, sekarang kita bisa mengambil sifat dari satu karakter dan menempatkannya berlawanan dengan karakter lain. Contoh di sini kita punya astronom yang mengantuk ya. Fitur aslinya apa? Oh, dia tuh karena mengantuk dia jadi sering tertidur gitu ya. Sifat barunya yang dicampur dengan yang lainnya apa? Dia berpergian dengan keju. Lalu penyair yang bosan, dia mengeluarkan mantra secara acak fitur aslinya. Terus juga sifat barunya apa? Oh, dia menumbuhkan tanaman logam. Tukang posnya licik, dia berbicara dalam teka-teki. Ya, Abah di sini dia tuh menabrak benda-benda. Terus ada juga koki terbang ya, dia tuh akan mengapung di udara. Dia tuh di sini ditugaskan untuk menyembunyikan peta di dalam buku. Ada juga di sini robot tukang kebun, teman-teman ya. Nah, dia tuh menumbuhkan tanaman logam dan dia di sini menggunakan ramuan gelembung. Lalu ada juga di sini pustakawan bajak laut. Nah, dia tuh di sini menyembunyikan peta di dalam buku dan juga dia tuh akan mengapung di udara ya. Jadi di sini bisa dibilang ya seperti inilah buat fitur aslinya seperti apa dan juga sifat baru itu dari hal tersebut itu seperti apa. Lalu membuat pilihan yang sadar ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih rekan atau bahasa itu pasangan yang paling menggambarkan permainan kita ya. Lalu isi dengan tabel terakhir. Contoh di sini dia jelasin karakter itu siapa, fiturnya apa, permainannya tuh di sini bercerita tentang apa sih, lalu juga tujuannya dari pemainnya tuh seperti apa di bagian situ dan juga yang kira-kira bisa dilakukan oleh karakter tersebut tuh seperti apa aja. Nah, sekarang cara kita menghasilkan deskripsi permainan ya, teman-teman semua. Di sini bisa merumuskan semua sebuah permintaan di ChatGPT untuk menghasilkan deskripsi permainan kita. Di sini kita punya apa aja, kita punya request-nya atau permintaannya. Yaitu di sini kita punya peran ya, ditentukan itu seperti apa, kita juga punya batasan, deskripsi, dan juga ide utama. Serta ada juga jawabannya juga ya, teman-teman semua. Jadi di sini ada dari request, terus kita nentuin role-nya, dia itu sebagai apa, kita kasih juga batasannya, serta kita juga berikan deskripsi tentang ide utamanya seperti apa. Dan nanti dia akan memberikan output berupa jawaban seperti hal tersebut. Nah, contoh promnya di sini. Bertindaklah sebagai penulis naskah berpengalaman dan perancang permainan papan. Lalu siapkan deskripsi untuk sebuah permainan papan. Subjeknya apa nih? Sini superhero, teknologi modern. Lalu juga audiensnya di sini remaja dan juga dewasa. And then tujuan permainannya apa? Di sini kita pengen membuat peralatan teknologi tercanggih ya dan juga menjadi pahlawan super terkuat di dunia dengan mengumpulkan poin reputasi terbanyak. Dan tolong bantu kita juga untuk menulis deskripsi permainan papan kita ya, teman-teman semua. Jadi di sini contoh promnya. Nah, teman-teman juga perlu ingat nih untuk menyimpan semua hal itu di dalam dokumen ya. Jadi, make sure semua itu documented, teman-teman semua. Jadi, make sure semua itu sudah terdokumentasikan dengan baik, biar dia tuh nanti nggak hilang gitu ya. Biar nanti bisa kita gunakan juga di kedepannya. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan membuat pekerjaan kita di masa depan menjadi lebih mudah. Selain semua yang sudah kita kerjakan ke dalam dokumen. Sip. Nah, mungkin ntar abis ini kita istirahat, teman-teman. Tapi kita akan coba kerjain dulu ya buat segmen ini. Jadi, komponen permainan itu seperti apa aja sih di bagian sini? Nah, jadi komponen apa aja sih yang dibutuhkan untuk memainkan sebuah permainan? Kira-kira komponen yang perlu kita tambahkan atau kita adjust tuh apa aja sih di bagian sini? Nah, jadi di sini komponen yang sering digunakan, teman-teman, kita punya permainan papannya tentunya ya, atau boardnya. Di sini tuh tersedia ruang untuk menempatkan elemen permainan, seperti contoh di sini ada bidaknya juga, ada juga kartu, dan juga ada token ya, teman-teman semua. Dia itu menunjukkan kepada pemain di mana objek itu dia berada, dan bagaimana mereka tuh bisa bergerak dan juga tindakan apa aja sih yang sudah bisa dilakukan. Ada juga di sini mungkin keripik bahasanya, yaitu mewakili permainan, atau mungkin elemen lain ya dalam permainan itu seperti apa. Ada juga di sini blok ya teman-teman semua, itu dia menghasilkan angka secara acak, atau juga menghasilkan unsur keberuntungan dalam permainan, ada juga bloknya. Dan juga ada di sini kartu ya teman-teman semua, yaitu dia itu digunakan untuk melakukan aksi, membuat sumber daya, dan juga dia tuh menyerang gitu bahasanya di sini ya. Jadi di sini action yang dilakukan dalam kartu itu apa aja, dia tuh ada action, membuat sumber dayanya seperti apa, dan juga dia menyerang lah di bagian sini. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan komponennya nih, teman-teman semua? Apa aja sih yang dibutuhkan dalam permainan kita? Nah, lalu juga di sini kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ya di bagian sini, teman-teman. Nah, apa sih yang bisa dilakukan pemain dalam permainan? Nah, contoh di sini ya. Di sini tentunya kita bisa ngapain aja? Kita bisa mengumpulkan sumber daya nih, teman-teman semua. Terus juga kita bisa bangun sesuatu hal, bergerak di lapangan. Terus juga mungkin kita bisa juga bertarung, berdagang, dan juga bisa menyelesaikan misi di bagian sini. Lalu bagaimana pemain itu bisa berinteraksi satu sama lainnya? Nah, tentunya di sini ya mungkin berinteraksi kira-kira kompetisi atau kerjasama, teman-teman. Kalau berinteraksi.
Lebih ke kompetisi atau kerjasama sih teman-teman semua. Kerjasama. Kerjasama ya. Betul sekali. Jadi lebih ke kerjasama. Nah, jadi hal itu yang akan kita coba buat ya. Oke, mungkin buat Andra dan juga Ibrahim boleh on cam juga ya, biar nanti kelasnya kita makin interaktif ya, dan juga bisa makin fun dan juga makin seru. Nah, sekarang elemen acak apa aja sih yang ada dalam permainan nih, teman-teman semua? Jadi di sini kita punya lemparan dadu ya, lalu juga kita punya pengambilan kartu secara acak lah di bagian sini. Nah, and then apalagi? Nah, abis ini nanti kita akan juga fokus nih, kira-kira tujuan utama kita ya dari permainan ini. Yaitu nanti kita akan coba untuk mengumpulkan poin terbanyak, mengalahkan semua lawannya, dan juga menyelesaikan tugas tertentu. Jadi fokus kita apa? Kita akan ngumpulin poin yang terbanyak, kita juga akan mengalahkan semua lawan kita, dan juga kita juga akan coba untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya di bagian sini. Nah itu dia teman-teman, kita mungkin langsung aja nih abis ini masuk ke dalam namanya kerja praktek untuk komponen permainan ya teman-teman semua. Let's go, kita coba kerjain ya buat tugas ini. Yuk, boleh share screen semuanya. Nah ini gampang aja nih buat hal ini nih. Komponen apa aja sih yang kira-kira bisa dimasukkan ke dalam permainan papan teman-teman semua? Apa nih kira-kira yang bisa dimasukin ke dalam permainan papan? Clue-nya ada 4 jawaban teman-teman. Kak, Yang cuma satu soal ya, gampang harusnya ya. Apa aja tentunya kita punya kartu. Ada apa lagi? Kita juga punya blok ya di bagian sini. Kak, Kartu, blok, terus apa lagi? Kita punya juga chip. And then apalagi kita juga punya di sini namanya area bermain, teman-teman. Kalau gamepad bukan ya, gamepad ya lebih ke konsol, teman-teman, lebih ke konsol gitu ya, buat kita main game, PlayStation segala macamnya. Jadi itu bukan ya. Oh ya, Andra kenapa Andra? ini gimana Kak cara buat ininya Kak, eh, ruang kerjanya Kak yang kosong? Oh iya. Nah, coba kamu ke bagian ke dokumennya deh, ke dokumennya. Nanti di sini kita akan submit ini ya, submit linknya. Coba back back dulu. Oke, kayaknya di situ nggak ada ya. Oke, aku akan share linknya teman-teman. Nah, nanti Andra bisa buat kopinya dari sini ya. Nih, dah aku udah kirimin di chat Zoom ya. Jadi buat nomor satu tadi jawabannya simpel ya teman-teman semua. Kita punya berapa tuh? Kita punya 4 jawaban yang benar ya di bagian sini semuanya ya teman-teman semua. Jadi ada apa aja? Kita punya kartu, blok, chip, dan juga cara area bermainnya juga teman-teman semua. Oke, next. Nah, di sini ada komponen permainannya. Ntar bisa dibaca juga, teman-teman. Kira-kira komponen apa aja sih yang kira-kira dibutuhin nih untuk memainkan sebuah permainannya ya. Di sini ada permainan papannya seperti apa. Kita juga punya blok, kartu, dan segala macamnya ya, gitu ya. Cara kita menentukan permainan kita. Nah, ntar bisa dicoba ya. Ntar diisi dokumen ntar kurang lebih ntar seperti ini. Contoh di sini kita punya komponen permainannya apa? Oh, kita punya papan. Nah, papan ini buat apa? Kartu ntar buat apa? Token buat apa? Dadu buat apa? Di sini ntar kita akan coba discuss lagi nih, teman-teman semua. Tadi mungkin aku next dulu ya. Jadi di sini buat komponen permainannya, contohnya di sini kita punya 4 hal tadi ya, yang barusan aku bilang. Ada papan permainan, ya, di mana dia itu deskripsinya apa? Dia itu merupakan untuk menunjukkan dunia permainan, kota, laboratorium, pangkalan rahasia, dan juga zona hutan belantara. Pemain akan bergerak melintasi lokasi untuk menyelesaikan misi, berdagang, atau mungkin mengumpulkan sumber daya di bagian sini. Ada juga kartu ya. Di sini kita punya 2 jenis kartu, teman-teman. Ada kartu teknologi yang memberikan pemain gadget atau mungkin kemampuan baru ya. Serta ada juga kartu sumber daya yang akan membantu mengumpulkan bahan untuk membangun dan juga peningkatan peralatan. Nah, ada juga di sini token. Nah, token ini dalam pemain itu digunakan untuk apa? Untuk bergerak ya di papan permainannya. Terus juga di sini ada pergerakannya juga yang tergantung pada tindakan yang dipilih pemain selama giliran mereka itu seperti apa. Ada juga di sini dice-nya atau dadunya, teman-teman semua. Dadu itu buat apa di sini? Buat itu menentukan peristiwa acak ya di bagian sini ya. Seperti hasil pertempuran, terus juga lagi keberhasilan misi, atau mungkin berapa banyak sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh para pemain. Nah, di sini kita juga akan coba untuk buka dokumen tentang permainan, papan, dan juga isi tabelnya ya. Di sini juga akan coba untuk menjelaskan komponen yang dibutuhkan untuk permainan, gunakan ChatGPT juga untuk menghasilkan ide-ide di bagian sini. Dan juga di sini petunjuknya apa nih rules-nya. Kita di sini akan mendapatkan hasil yang benar, pastikan menyertakan deskripsi permainan dalam prom ya, dibilang di bagian sini, teman-teman semua. Sekarang rules of games. Nah, apa aja sih yang harus dimasukkan ke dalam aturan permainan, teman-teman? Nah, di sini ada rules-nya masing-masing. Jadi buat rules-nya di sini, tentunya adalah cara bermainnya, teman-teman semua ya. Jadi kira-kira ntar cara bermainnya seperti apa nih? Di sini ntar kita bisa detailin deskripsinya itu seperti apa ya, langkah demi langkahnya seperti apa, dan juga tindakan pemain itu seperti apa.
Terus juga di sini tujuannya ya, purpose dari gamesnya. Kira-kira apa yang harus dilakuin buat kita biar kita bisa menang ya di bagian sini. Dan ada juga di sini aturan khususnya teman-teman, misalnya cara menggunakan kartu atau mungkin bidaknya itu seperti apa. Dan terakhir adalah syarat kemenangan ya teman-teman semua. Gimana caranya kita menentukan pemenangnya. Jadi gimana cara biar ada pemenangnya itu kita tentuinnya baik apa sih cara nentuinnya. Nah sekarang contoh aturan cara bermain teman-teman semua. Nah jadi di sini kita akan coba untuk mempersiapkan untuk permainannya teman-teman semua. Pertama, letakkan papan permainan di atas meja. Terus kedua, berikan setiap pemain kartu karakter dan juga token yang sesuai. Lalu juga di sini kita diminta untuk menempatkan token pemain di posisi yang awal. Lalu juga di sini kita juga diminta untuk mengocok tumpukan kartu teknologi ya. Lalu juga sumber daya dan juga misi. Dan habis itu kita juga diminta untuk membagikan kartu sumber daya secara merata ya pada semua pemain. Lalu di sini kita juga harus mengambil kartu dan juga dari tumpukan teknologi dan juga satu kartu misi. Jadi di sini kita punya, ya bahasanya kita punya 6 step lah buat hal ini ya. Lalu dalam awal giliran kita perlu ngapain aja? Nah, di sini kita perlu melempar dadunya, teman-teman ya, untuk menentukan aksi yang akan dilakukan karakter kita. Nah, di sini kita juga akan coba untuk menjalankan misi kita ya, 1-3. 3, 4 sampai 6 kita akan mengumpulkan sumber daya kita itu seperti apa. Lalu buat pencapaian misinya seperti apa? Nah, di sini kita juga akan memilih salah satu kartu misi ya, dan juga pindah ke lokasi yang sesuai di papan permainan. Kita juga akan coba untuk periksa persyaratan misi dan juga pastikan kalau kita tuh udah memiliki sumber daya dan juga teknologi yang cukup ya untuk menyelesaikannya seperti apa. Dan jika misinya itu berhasil diselesaikan, maka di sini kita akan menerima hadiah berupa poin, reputasi, sumber daya bonus, atau mungkin kartu teknologi. Jadi di sini bahasa itu kita punya ya 3 hal lah buat hal ini. Ketika kita bisa mencapai misi tersebut ya. Sekarang tinjauan permainan atau bahasa review permainan ya. Di sini kita akan coba untuk lakuin namanya pengumpulan sumber daya. Kita akan pergi ke lokasi pengumpulan sumber daya yang tersedia. Itu juga akan menggunakan dadu untuk menentukan jumlah daya sumber daya yang diperlukan tuh kira-kira apa aja. Terus juga pengembangan teknologinya ya, kira-kira nanti teknologi yang digunakan seperti apa, gunakan sumber daya yang dikumpulkan untuk mengembangkan teknologi barunya, lalu juga bisa menambahkan teknologi yang dikembangkan ke karakter kita. Ada juga di sini modernisasi ya teman-teman semua, yaitu meningkatkan teknologi yang kita miliki dengan menggunakan kartu peningkatan untuk modernisasi. Ada juga di sini berdagang teman-teman semua, kita di sini bisa menukar sumber daya dan juga teknologi dengan pemain lainnya. Jadi di sini kita punya ya 4 hal ya, 4 rules tadi bagian sini untuk 4 contoh aturan. Nah, sekarang terkait namanya kondisi kemenangan di bagian sini, teman-teman semua. Yaitu permainan akan berakhir ketika salah satu pemain itu mencapai jumlah poin reputasi tertentu ya. Misal di sini misalkan kita punya 100. Nah, di mana nanti pemain ini akan dinyatakan sebagai pemenang dan juga kini menjadi pahlawan super paling berpengaruh di dunia ya. Jadi di sini bisa dibilang tuh kita punya uh, conditionnya dan juga rules-rulesnya itu seperti apa. Nah, sekarang terkait aturan khusus juga teman-teman ya. Jadi di sini untuk aturan khusus kita bisa bekerja sama nih untuk menyelesaikan misi yang kompleks dan juga kemudian akan membagi hadiah secara merata. Nah, itu dia teman-teman ya. Nanti habis ini kita akan lanjutin tas kita terkait namanya aturan permainan ya. Nah, ntar di sini kita akan siapkan ruang kerja, kita akan buat game kita buat rulesnya masing-masing ya. Jadi cara bermainnya itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan segala macamnya. Nah, itu dia ya. Nanti kita akan coba habis ini ya, teman-teman semua. Habis kita istirahat. Sip, jadi itu aja teman-teman. Nanti habis ini buat presentasi sudah selesai. Habis ini kita akan fokus dalam ngerjain tugas terakhir ya di bagian sini. Nah, setelah kita istirahat ya teman-teman semua. Jadi boleh istirahat terlebih dahulu. Istirahat sejenak, kita akan start lagi di jam 8 ya teman-teman semua ya. Di jam 8 kita akan start lagi. Gitu. Oke, selamat istirahat teman-teman semua. Thank you dan sampai jumpa di jam 8. Boleh istirahat dulu ya, mau minum dulu boleh. Ya mau sholat juga boleh.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya buat materinya. Boleh on cam dulu nih teman-teman semua. Let's go, kita kerjakan. Jadi ini adalah segmen terakhir nih teman-teman buat yang kita kerjakan ya. Jadi tadi presentasi udah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi buat task kita ya. Oke, buat Barik sama Ibrahim boleh on cam juga ya, biar kita bisa lanjut nih buat pembelajaran kita hari ini. Kak, Yes, ini kok nggak bisa diisi Kak buat ininya yang di dalam ini. apa tuh nggak bisa apa? Kalau di paste nggak bisa Kak. Nggak bisa apa? Di paste. Di paste, nggak bisa di paste gimana? Coba di copy lagi deh. Kamu kalau di sini harus di copy dari, nah ya bisa kok pasti. Nggak ada tombol itu ya Kak. Itunya malah transparan. Oh oke, oh iya karena dia itu nggak apa-apa transparan dulu aja nanti diubah teksnya jadi warna ini ya, jadi warna hitam di bagian sininya nih. Aku nggak bisa coret layar kamu sih karena kamu iPad ya. Atau enggak nanti kalau misalnya nggak bisa nanti di screenshot aja Andra nggak apa-apa. Di screenshot masukin ke sini. Kalau misalnya Ini kesulitan yang pakai iPad, yes di screenshot aja. Ayo kita coba kerjain ya teman-teman semua. Sekarang buat soal nomor satu dulu. Tadi kalau yang udah lewat boleh. Nah di sini buat nomor satu teman-teman semua. Oke, nah dari daftar yang tercantum, mana sih yang harus dimasukkan ke dalam peraturan permainan? Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita masukin ke dalam peraturan permainan kita nih, teman-teman semua? Apa aja kira-kira jawabannya buat hal ini? Apa nih kira-kira daftar semua prom yang digunakan untuk masukkan di permainan kah? Biografi, habis itu untuk membuat permainan, deskripsi yang rinci tentang latar belakang atau cerita permainan, atau mungkin daftar semua kesalahan yang mungkin terjadi selama permainan, atau mungkin instruksi. Nah, jadi jawabannya apa? Jadi yang perlu kita masukin adalah instruksi ya, teman-teman semua ya. Jadi instruksi tentang cara bermain, tujuan permainannya apa, dan juga syarat-syarat untuk menjadi pemenang. Nah, ini dia. Jadi kita harus masukin list item itu adalah berupa instruksi ya, tentang cara bermainnya seperti apa, terus juga tujuan bermain kita tuh apa, dan juga syarat-syaratnya untuk menjadi pemenang tuh apa aja. Lalu, syarat kemenangan mana sih yang cocok untuk permainan yang kooperatif? Nah, ingat kooperatif itu berarti bekerja sama, teman-teman. Nah, berarti yang gampangnya apa? Ya udah, tinggal cari aja yang ada clue-nya bersama ya. Jadi semua pemain harus mencapai tujuan bersama sebelum permainan itu berakhir. Jadi bahasa itu ya udah kita harus mencapai tujuannya secara bersama ya sebelum kita itu bisa uh, masuk ke dalam permainan yang berakhir di bagian sini. Nah, ini jadi jawabannya. Semua pemain harus mencapai tujuan bersama sebelum permainan itu berakhir. Nah, ini dia jawabannya buat hal ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman semua ya. Kerja praktik aturan terkait namanya sekarang aturan permainannya ya di bagian sini. Oke, di sini kita kerja praktik masukin segala macamnya ya. Oke, next aja langsung nomor 3 ya di sini teman-teman semua. Oke, isi bagian yang masih kosong pada template dokumen tersebut ya teman-teman semua. Jadi di sini kita akan coba buat kita coba pelajarin ya apa sih yang kira-kira yang ada di materi ini nih. Nah, di sini yang tadi materinya teman-teman boleh lakuin copy aja yang barusan aku kirim ya teman-teman semua. Aku udah kirimin kan ya, ada di chat. Jadi boleh langsung dikirimin aja nih teman-teman. Let's go. Boleh dibuat kopiannya, teman-teman boleh di copy. Ya, Kak, aku Yes. hilang itu linknya karena aku kan itu sengaja nggak tahu kenapa tapi malah nge-lag terus rejoin dari Zoom. Oke, that's okay. Nih aku kirimin ulang ya buat linknya ya. Nah, ini di sini boleh buatin lagi ya. Siapa namanya Ibrahim. Ini suruh gimana? Oke, bentar aku jelasin. Nah, jadi di sini teman-teman, nanti di sini boleh ke ChatGPT juga ya. Jadi manfaatin ChatGPT. Nah, di sini aku udah kirimin. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi di sini kita punya karakter awal di bagian sini. Nah, ini sambil aku masukin juga, misalkan di sini ChatGPT-nya ya. Oke. Oke, terus? Nah, dibuat kopinya dulu nih, file, make a copy. Nah, di sini kita buat kopinya ya, kasih Oh, nama oke. terus di sini. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Ibrahim gitu. Ibrahim underscore apa IND MFO gitu contohnya ya. Jadi di sini buatin detail dan juga kopiannya nih di bagian sini ya. Dan make a copy.
Nah, terus di sini tuliskan ide, profesi, atau mungkin sifat dari karakter tersebut. Nah, di sini karakter profesinya apa di bagian sini? Oke, nah di sini kita punya karakternya apa aja. Kita masukin, nanti Ibrahim boleh masukin sendiri ya. Kira-kira mau masukin apa aja, misalkan ada pelaut, misalkan apa lagi? Penyanyi, dan apa lagi? Misalkan programmer, segala macamnya bisa disebutin, ntar masukin fitur aslinya itu seperti apa. Lalu membuat ide menggunakan metode objek vokal ya di bagian sini. Ubah secara acak sifat-sifat mereka, lalu tuliskan ide untuk menggabungkan karakter dengan sifat baru tersebut ya. Bereksperimenlah dengan berbagai kombinasi sifat sampai kamu menemukan ide yang menarik. Ntar aku contohin di chat GPT seperti apa. Yang tadi barusan kita tulis di sini total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Fiturnya apa, dan ntar kita mix nih. Kira-kira dengan sifat barunya itu dicampur dengan sifat lain, ntar outputnya seperti apa. Nih contohnya nih. Nah ini contohnya ya. Astronot suka terbang sambil memegang peti, contoh gitu ya, contohnya di bagian sini. Terus apa lagi? Di sini ntar ambil pengambilan keputusannya, pilih salah satu pasangan, dan tentukan juga nih keputusan tentang seperti apa sih permainan tuh, papan kita seperti apa. Setelah membuat pilihan, isi tabelnya. Jadi di sini kita kasih karakternya juga, teman-teman, fitur permainan ini akan bercerita tentang apa nih? Terus juga apa sih tujuan dalam permainannya, dalam permainan ini, dan juga apa sih yang bisa dilakukan sama karakternya. Nah, terus juga ntar masukin komponennya, dan juga masukin aturan dari game teman-teman semua. Udah selesai, jadi nggak terlalu banyak ya. Langsung aja mungkin aku contohin ya, aku buatin game yang baru nih. Oke, new ya, ini aku buat yang new. Nah, pertama-tama teman-teman kita perlu juga masukin terkait sifat aslinya ya, karakter atau profesi. Misalkan fitur asli, di sini kita boleh masukin dulu ya. Misalkan aku punya di sini penyanyi. Penyanyi apa nih? Fitur aslinya contohnya di sini ngapain dia? Teman-teman bisa memikirkan sendiri kira-kira dari karakter tersebut dia sifat aslinya ngapain sih si karakter tersebut ya di bagian sini ya. Misalkan dia penyanyi tuh, oh dia suka menyanyi pop gitu ya, menyanyikan lagu pop atau enggak apapun, bisa langsung disebutin aja. Bebas di sini karakter atau profesinya tuh bebas aja teman-teman. Boleh juga sebut nama misalkan Patrick atau enggak Kak, SpongeBob ini ya. bisa pemain bola nggak? Boleh, boleh. Masa nggak boleh? Boleh dong. Kan boleh Oh gitu. karakternya siapa. Jadi bebas aja mau Tapi dimasukin siapa kalau aja tuh. fitur asli gimana ya? Aku lupa. Fitur asli tuh jadi fiturnya dia. Kayak contoh misalkan astronot yang mengantuk. Apa misalkan oh dia tuh sering tertidur gitu. Contoh sini ya, penyanyi penyanyi yang lapar. Apa? Suka cemilin suka cemilin roti temannya. Oke, terus apa lagi? Misalkan di sini eh, misalkan apa nih? Penyanyi terus misalkan pelaut yang apa nih? Misalkan pelaut yang ngantuk. Terus apa di sini? Misalkan apa dia? Suka tertidur ketika memancing. Boleh bebas aja yang dipikiran teman-teman. Misalkan apa nih? Pemain bola yang keren. Nah, terus dia contohnya apa nih pemain bola yang keren? Fitrasi apa? Eh, suka suka melakukan selebrasi ikonik gitu contoh ya. Siapa lagi di sini? Misalkan di sini apalagi misalkan namanya siapa nih pemain bola? Misalkan programmer yang handal. Apa nih? Suka belajar dan mengerjakan project gitu ya. Apalagi terus kita buatin 10 ya. Misalkan apa nih? Pelukis. Pelukis pelukis apa nih? Eh pelu, pelu, pelukis keindahan alam gitu ya. Suka eksplor dan melukis keindahan alam. Apalagi terus di sini karakternya, misalkan di sini siapa lagi? Misalkan detektif ya. Detektif, detektif apa nih? Detektif, misalkan detektif kejahatan gitu ya. Mengungkap kejahatan yang ada. Apalagi misalkan di sini
aktivis gitu ya. Aktivis, aktivis Bikini Bottom contoh gitu ya. Atau enggak aktivis laut, suka mempelajari ekosistem laut gitu ya. Apalagi contoh di sini, misalkan apalagi nih, pustakawan ya. Pustakawan, pustakawan sejati. Fitur aslinya apa? Membaca buku ya. Membaca buku setiap hari. Nah, terus apalagi nih, gamers gitu ya. Gamers yang pandai. Gamers yang jago gitu deh, yang jago. Memainkan ML gitu ya. Memainkan ML tanpa henti. Nah, terus apalagi contoh di sini aku buatin apa lagi nih? Satu lagi misalkan di sini eh ini ya bahasa itu penari gitu ya. Penari yang lihai. Jago menari, jago menari di pentas seni gitu ya. Nah, di sini aku udah buatin nih teman-teman semua. Aku udah buatin beberapa ide profesi ya. Nah, ntar teman-teman boleh explore dulu nih di sini. Ya, aku kasih contoh dulu. Mungkin, oh ya, kalau sudah, ya, ya, tinggal tunggu aja berarti. Coba aku sambil cek, coba punya Andra, coba mana punya Andra, mau lihat dong. Sambil di share screen coba. Nah, jangan lupa tadi yang fitur pertama tuh kita buatnya pakai ide sendiri ya. Yang kedua, dikombinasikan dengan sifat baru. Oke, penyihir. Nanti boleh di screenshot Andra ya, di screenshot masukin ke dalam Google Docs gambarnya. Udah dimasukin, Kak. Oh, udah dimasukin. Oke, good kok udah dimasukin. Nah, Ibrahim buat kayak gini ya. Nah, kalau udah di sini, tinggal di copy aja nih. Copy. Nah, terus di sini kita tinggal kombinasikan dengan sifat baru yang dicampur dengan yang lainnya ya. Nah, kita di sini kasih tahu ya. Saya ditugaskan untuk membuat apa nih? Ide gitu ya. Ide menggunakan metode objek vokal gitu ya. Atau bahasa di sini MFO. Nah, terus di sini ngapain aja nih? Eh, saya diminta untuk dapat apa nih? Sini aku copy aja ya. Untuk dapat mengubah cara acak sifat-sifat mereka ya. Lalu tuliskan ide untuk menggunakan, oke. Saya juga diminta bereksperimen ya. Bereksperimen dengan berbagai kondisi sifat sampai menemukan ide yang menarik. Kasih tahu template-nya apa nih template-nya. Berikut template-nya yang harus saya isi. Mengenai apa nih di sini kalau yang perlu ditambahkan. Di sini adalah sifat baru yang dicampur dengan sifat yang lainnya. Berikut eh, dua kolom yang sudah, berikut kolom ketiga yang sudah saya tambahkan. Udah tinggal di copy aja nih teman-teman. Yang barusan tadi udah dibuatin ya, aku udah buatin di sini. Tinggal copy aja deh. Sep, udah taruh, kirim ke chat GPT-nya. Oke, sifat baru ya di sini. Nah, lihat langsung disebutin sama dia, penyanyi yang lapar suka cemilin roti temannya, bernyanyi sambil menganalisis, ini seperti detektif kejahatan. Oke. Terus pelaut yang ngantuk, misalkan di sini dia tidur sambil membaca buku layaknya pustakawan sejati, teman-teman. Habis itu pemain bola yang keren, suka melakukan ekspresi ikonik, menari di lapangan seperti penari yang lihai. Oke. Programmer yang handal, suka belajar dan juga mengerjakan proyek, mengungkapkan bak layarnya layaknya detektif dari kejahatan. Terus apalagi di sini ada juga pelukis keindahan alam ya, yang suka eksplor dan juga melukis keindahan alam. Itu dia mempelajari ekosistem alam seperti aktivis laut. Ada juga di sini detektif dari kejahatan yang mengungkapkan kejahatan yang ada itu seperti apa.
Lalu juga di sini dia akan bermain game juga nih, strategi seperti gamers yang jago. Ada juga aktivis laut, teman-teman, untuk dia suka mempelajari ekosistem laut, serta juga suka mendokumentasikan laut dengan lukisan alam, pelukis alam. Nah, ini ada macam-macam ya. Kita di sini pakai objek vokal ya, karakter profesinya. Objek acaknya adalah sifat dari karakter lainnya. Hasilnya apa? Ide karakter hibrida yang bisa dikembangkan menjadi cerita, game, animasi, atau IP kreatif. Udah, tinggal di copy dari sini ya. Di copy tabelnya, terus tinggal dimasukin deh. Nah, ini udah jadi ya tabelnya ya. Mungkin tabel yang lama aku hapus aja. Nah, ini tabelnya di sini boleh aku iniin ya. Mana nih tabelnya? Hmm, di sini table, insert, table. Oke, sorry. Set. Nah, di sini table tuh udah ada, tinggal kita kasih warnanya ya. Oke, insert table. Wait. Oke, table options. Nah, di sini ya, color, table borders, di sini warna. Oke, cell background color, table, quick layout, cell. Oh, di sini masukin transparent. Oke, column, row, oke, cell. Ya, nah ini aku udah pilih warna hitam ya. Cuman di sini dia nggak ke highlight nih, mungkin dari sana udah putih. Nah, jadi di sini aku udah buatin ini teman-teman ya. Jadi ada karakter aslinya itu seperti apa. Ini table ya, karena kalau digeser lihat tuh, dia jadi ngikutin. Udah ada fitur asli juga dan juga sifat barunya itu seperti apa. Jadi di sini aku udah buatin ya. So far gimana teman-teman, Barik dan juga Ander serta Ibrahim, gimana udah sampai sini belum cara pembuatannya? Mencuri hak orang lain. Oke. Nah, sifat barunya, Barik, sifat barunya, oke, jangan tukar. Sifat barunya mungkin bisa di-mix dengan ChatGPT ya, Barik ya, biar nanti hasilnya bisa lebih sesuai nih. Nah, mungkin bisa minta bantuan ChatGPT nih, biar nanti dia nge-mix nih antara fitur asli dan juga sifat baru yang dicampur dengan yang lainnya. Jadi ntar misalkan kayak profesi penyanyi yang suka lapar, dia dicampur dengan pemain bola yang keren. Hasilnya apa? Gitu. Nah, sekarang pengambilan keputusannya. Pilih salah satu pasangan dan juga tentukan keputusan tentang seperti apa sih permainan papan kita. Setelah itu membuat pilihan dan juga kita isi tabelnya ya. Contoh di sini kita karakternya apa? Kita di sini bisa pilih karakternya ya teman-teman. Let's say di sini ya. Kita pilih karakternya, misalkan di sini karakternya siapa? Misalkan karakternya tuh di sini ada si ini ya, penyanyi yang lapar. Atau nggak bisa juga minta ChatGPT di sini ya. Nah, di sini kita masuk dalam pengambilan keputusan ya. Nah, ini aku kopikan aja. Sekarang saya ditugaskan untuk membuat keputusan. Berikut template-nya. Nah, di sini kita perlu ngapain aja? Di sini saya perlu masukin karakter kita ya. Saya perlu memasukkan karakter saya pada tabel sebelumnya ke bagian sini. Lalu saya perlu untuk ini ya, apa namanya? Menjelaskan lebih detail karakter saya tersebut. Titik. Nah, udah, kita tinggal lanjutin aja nih di bagian sini ya, teman-teman semua. Nah, di sini contohnya, di sini dipilih programmer detektif ya. Mungkin di sini aku boleh buatin lebih dari satu lah, kan dia cuma ngasih satu.
Nah, aku minta buatin di sini dia tuh tapi lebih compact lah ya di bagian sini. Buatkan, misalkan aku minta dibuatin semuanya ya, buatkan 10 karakter seperti ini. Tapi tolong buatkan secara compact gitu ya, dalam bentuk table, sehingga bisa saya masukkan ke dalam dokumentasi. Udah deh, yang tadi jadi semua 10 karakter kita udah minta ChatGPT buat rapihin, dan lihat nih, langsung dibuatin sama dia ya. Ceritanya tentang apa, tujuannya apa. Nah udah nih, kita tinggal lakuin copy aja teman-teman semua. Gitu. Jadi nanti punya Barik juga sama tuh. Tadi Barik aku lihat tadi udah good juga, cuma bisa dibuat kayak gini. Kalau Ibrahim gimana Ibrahim? Kalau aku sih em, udah dikit lagi mau selesai yang karakter atau profesi. Oke, boleh, boleh, boleh. Sip, boleh dipersiapkan ya nanti ya. Atau aku share screen dulu. Boleh share screen biar aku bisa lihat ya. Mana nih punya Ibrahim? Oke, kok yang pembaik menjadi jahat. Oke. Murid itu saja punya nilai tinggi dan bikin pembuli yang lain marah menjadi pembuli yang murid yang baik dan muridnya mulai boxing. Oke. Oke, nah di sini aku lakuin copy ya, teman-teman semua copy table. And then after copy table, aku masuk ke dalam sini. Nah, aku paste ya. Nah, ini udah masuk semua nih punya aku sekarang. Karakternya apa di sini, fiturnya juga udah dimasukin semua, tujuan permainannya apa, udah aku masukin semua ya. Dengan manfaatin chat GPT juga nih, teman-teman semua. Nah, ntar tinggal satu lagi nih, punya aku. Tinggal deskripsi ini ya, permainan yang diminta untuk jaringan syarafnya. Nah, mungkin di sini, oke. Oke, nah di sini ntar tinggal masukin komponennya jadi kira-kira permainannya seperti apa dan juga rules-nya seperti apa. Nanti di sini kalau teman-teman mungkin udah selesai nih seperti ini tadi, nah ini udah gampang nih kalau udah kayak gini. Kan kita udah buatin fiturnya udah jelas seperti apa, tujuan permainan seperti apa, karakternya juga seperti apa, buat ngambil keputusan. Udah deh, buat yang ini kita tinggal isi aja nih. Kita bisa jelasin komponennya by default. Nah, tapi karena ChatGPT udah kita kasih pengetahuan ya barusan ya. Nah, di sini kita tinggal kirimin aja nih hal ini. Nah, kita juga tinggal tentuin aja kira-kira rules mau seperti apa. Sekarang, tolong bantu saya untuk mengisi tabel-tabel berikut. Nah, kita di sini juga jelasin, contoh di sini mau temanya tentang apa sih. Nah, di sini aku pengen pokoknya ini ya, pokoknya game saya bertemakan action gitu ya, action tentang mencari harta karun yang hilang. Yang hilang, oke. Aturannya adalah, aturan aturan gamenya adalah, kan apa nih? Eh, jika berhasil melawan gitu ya, melawan musuh, maka nyawa maka ini ya nyawa akan bertambah yang dimana akan bertambah misalkan plus 5 yang dimana jika jika diserang musuh gitu ya jika diserang musuh atau tidak melawan musuh selama lebih dari 10 menit akan dikurangi minus 5 contoh begitu terus apalagi syarat kemenangannya apa syarat kemenangannya
adalah harus dapat menemukan harta karun ya, harta karun. Oke, jadi tujuannya apa tadi? Tujuannya tentang harta karun ya. Enter. Udah deh, nanti sama dia langsung dibuatin ya. Secara jelas kira-kira ini tuh apa sih? Nah, ini tinggal ditambahin nih, lihat nih. Udah langsung jadi semua ya, teman-teman semua. Cara bermainnya gimana? Contoh di sini aku buatnya seperti ini ya. Pemain bergerak di papan secara bergiliran, menjelajah area, lalu juga melawan musuh, dan juga mengumpulkan petunjuk melalui harta karun. Tujuannya apa? Di sini aku pengen menemukan dan juga mendapatkan harta karun yang hilang. Cara kemenangannya aku udah nentuin sendiri, dan juga rules atau aturan khususnya. Nah, di sini tinggal di copy aja ya. Di sini terkait komponen permainannya apa. Aku bisa tinggal hapus aja nih, yang lama. Oke, nah ini udah jadi. Format options, oke. Table options, mana table options? Table options, oke. Column width, cell, color, table. Ya, table border di sini. Nah, ini baru muncul ya. Nah, jadi tinggal tambahin aja nih, 1 point. Oke, jadi kelihatan ya, warna permainannya apa. Bisa juga dikasih warna, teman-teman, kalau misalnya mau lebih bagus. Kayak yang tadi, misalkan di sebelumnya nih, aku kasih warna juga ya. Jadi kita tinggal ke table option, kasih 1 point aja. Nah, ini udah lebih jelas, idenya juga sama. Biar di sini kelihatannya jadi lebih jelas dan juga lebih bagus ya, teman-teman semua. Oke, udah jadi komponennya juga udah aku buat. Nah, sekarang tinggal buatin apa? Aturan gamenya atau bahasa itu description-nya di bagian sini tadi ya. Udah nih, aku udah buatin. Tinggal copy lagi dan udah. Tinggal paste. Udah jadi deh. Tinggal di set lagi 1 point. Udah jadi gitu ya. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini aku udah selesai nih buat punya aku teman-teman sendiri, teman-teman semua. Nanti buat yang bingung mau lihat contohnya nih aku share juga. Teman-teman jangan lupa submit juga ya. Di share juga linknya. Di share linknya nanti disubmit ke dalam tugas nih. Jadi ntar kita masuk ke dalam sini ya. Kita masuk ke dalam tasnya. Ini contoh aku contohin ya cara submitnya. Jadi tinggal share aja yang barusan kita kerjain. Tinggal di share. Anyone the link kita bikinnya can view aja, copy link, terus tinggal di submit deh teman-teman. 3, masukin deh, kirim yang pesawat, terus checklist. Nah, udah gitu selesai ya. Jangan lupa kasih senyumannya. Buat teman-teman yang masih belum selesai, masih bingung, nanti bisa juga cek juga ini ya. Ini aku udah kirimin buat documentation linknya nih, biar teman-teman bisa tahu nih kira-kira gimana cara penerapannya. Gitu. Misalkan nanti ada yang masih bingung, gitu. Jadi ntar bisa bertanya ke aku, bisa juga cek di bagian situ tadi ya. Gitu dia. Sip, jadi itu aja ya teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak, teman-teman? Any question? Oke, seperti no question ya. Mungkin kita bisa back dulu ke dalam room-nya, teman-teman semua. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua. Hari ini kita udah belajar nih, teman-teman, terkait namanya membuat deskripsi permainan papan ya. Jadi kita hari ini udah buat terus untuk game kita sendiri di bagian sini ya. Kita belajar juga dengan menggunakan ChatGPT, kita buatin rules kita, kira-kira game kita tuh mekanismenya seperti apa, karakternya seperti apa, dan juga tentunya kita juga buat ya, kira-kira nanti karakter atau profesi yang ada di game kita tuh seperti apa aja sih, dengan manfaatin table yang barusan kita buat, dan juga menggunakan ChatGPT ya, serta menggunakan metode namanya MFO barusan gitu teman-teman semua. Jadi kita udah belajar juga metode MFO ya, itu adalah metode objek vokal ya, method of vocal objects. Gitu dia. Sampai sini ini bertanyakan nggak teman-teman? Any question? Oke, mungkin sebelum kita selesai, boleh dong di summarize mungkin aku mau siapa nih? Andra deh boleh, coba Andra. Hari ini Andra belajar apa aja Andra? Boleh dong di summarize yang Andra pelajarin hari ini.
Walaupun telat sedikit, Mm-mm. tapi Andra buat ada nangkep cara ada ada hal baru kayak MFO gitu. Yes, MFO ya tadi ya. Oke, terus apa lagi abis itu tadi Andra ngerjain apa aja? Genre-genre permainan gitu. Genre-genre permainan ya. Jadi kita tentuin kira-kira permainan kita tuh temanya seperti apa sih di dalam hal ini ya. Tadi boleh ditentuin kayak contoh tadi aku buatin action tadi ya. Action terus juga Andra juga tadi buatin juga kira-kira mekanisme game itu seperti apa. Terus untuk memenangkan gamenya seperti apa dan segala macamnya. Jadi banyak lah yang bisa dibilang kita pelajarin ya dari pembelajaran tersebut. Oke. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman semua mungkin untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga semoga informasinya bermanfaat. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Thank you juga Andra buat summarize. Bye bye. Selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih, Kak. Bye bye. Malam. Thank you. Dadah. Dadah. Makasih, Kak. Sama-sama Andra, sama-sama Ibrahim, Bari. Thank you.